Seri pelajaran mencari kebenaran. Pelajaran ke-10. Jadi kita sudah mempelajari apa itu kebenaran dan kemudian dasar-dasar kebenaran telah saya paparkan ya, mulai dari seri pertama sampai dengan ke-9. Dan saya pernah meloncat juga sampai seri ke-15 mengenai nama Elohim kita. Sekarang di seri ke-10 ini, kita akan fokus membahas nabi dan nubuatan. Nabi adalah utusan dari Yahweh. Utusan dari Elohim semesta alam. Ilah semesta alam. Kenapa Yahweh memerlukan nabi? Yahweh memiliki para malaikatnya. Cuma, malaikat ini terbatas juga untuk berhubungan dengan manusia. Sehingga tidak semua manusia bisa berhubungan dengan malaikat. Karena apa? Karena malaikat itu juga adalah kudus. Dia adalah bagian daripada keelohiman. Ya. Karena para malaikat ini juga memiliki roh Yahweh. Sehingga mereka hanya bisa berdekatan juga dengan orang-orang yang kudus. Atau orang-orang yang memang diberikan roh dari Yahweh juga. Sehingga eh, nabi inilah ya, orang-orang terpilih yang kemudian menjadi pembawa berita ya, dari malaikat. Malaikat mendapatkan ini dari Yahweh. Lalu dari nabi ini diberikanlah kepada umat manusia, khususnya pada waktu itu adalah bangsa Israel. Ya, ini pendahuluan di setiap seri saya juga memaparkan mengenai hal ini. Kenapa? Karena rata-rata orang itu mendapatkan eh, imannya dari orang tuanya. Orang tuanya dari orang tuanya lagi. Orang tuanya lagi dari orang dan seterusnya seperti itu. Kenapa kita tidak mempertanyakan apakah iman itu benar atau ada kebenaran lainnya? Ya, karena semua orang tentu saja menganggap imannya adalah benar. Tapi kita harus mencari bukti, ya, apa itu kebenaran. Dan tentu saja kita harus menyelidiki semuanya. Nah, saya sudah paparkan ya dari seri pertama, kedua, dan seterusnya mengenai Alkitab, ya, bahwa itu loh benar-benar firman kebenaran. Ya, ini pada dasar iman berdasarkan garis keturunan. Kita harus menstop hal ini dan di kita inilah kita menyelidiki kebenaran itu. Karena apa? Karena informasi-informasi turun-temurun itu tentu ada deviasinya atau penyimpangan-penyimpangannya, ya. Dan bahkan ajaran-ajaran sudah sangat banyak ya, mungkin beratus bahkan beribu-ribu ajaran, dan semuanya itu merupakan penafsiran, ya. Contoh dari Alkitab yang sama aja bisa ada ribuan penafsiran. Apalagi orang memakai kitab sucinya masing-masing. Lalu kenapa banyak muncul kitab-kitab suci? Itu adalah penafsiran-penafsiran kebenaran. Dan ingat ya, yang Maha Kuasa nggak menciptakan agama. Manusialah yang menciptakan agama. Yang Maha Kuasa itu hanya memberikan pengajaran. Kalau dalam bahasa Ibrani Torah atau pengajaran. Tidak ada diberikan agama Yahudi, agama Israel, nggak ada. Manusia yang menciptakan nama-nama tersebut ya. Jadi dari Esau dan Yakub aja kita bisa lihat ya, dari ajaran dan didikan yang sama ya, dari apa Ishak dan juga Ribka, mereka bisa berbeda.
Jalan antara Esau dan Yakub itu berbeda 180 derajat. Jadi kita bisa lihat, kita harus mencari kebenaran. Jadi jangan fokus kepada hal-hal duniawi saja, tetapi juga kita harus melihat dan mencari kebenaran itu. Ini harus diselidiki. Di dalam kehidupan dunia harus berimbang ya, dalam mencari kebenaran dan juga dalam urusan duniawi supaya kita mungkin bisa mendapat sumber penghasilan dan sebagainya. Dan setelah kita mendapatkan dan yakin akan kebenaran itu, jalanilah dan turutilah kebenaran itu seumur hidup kita. Tapi ini benar-benar harus diselidiki ya. Apakah berdosa menyelidiki kebenaran? Tentu saja tidak. Kalau ada agama yang menyatakan jangan mempertanyakan imanmu, tentu saja itu harus kita pertanyakan agama itu. Karena kalau namanya kebenaran mau dilihat dari sudut pandang dimanapun, dalam berapa derajat sekalipun, tetap akan muncul sebagai kebenaran. Kalau takut diselidiki berarti ada apa-apanya gitu kan. Kalau memang benar, kenapa harus takut diselidiki? Nah, itu saja. Itu dari logika aja. Seri pelajaran ini hanyalah informasi bagi Anda. Siapa saja yang mau mendengarkan, ya, hanyalah sebagai bahan perbandingan, apakah apa yang dinyatakan di sini benar atau tidak menurut pendapat Anda masing-masing. Jika Anda rasa tidak benar, tidak usah diikuti. Anda yang membuat keputusan. Tetapi jika Anda rasa dan pikir ada benarnya juga apa yang saya nyatakan di sini, silakan selidiki kebenaran tersebut. Bandingkan dengan 14 pelajaran yang akan kami paparkan setiap minggu, dan Anda pasti akan menemukan kebenaran. Kemudian di sini saya memakai istilah-istilah yang benar ya. Maksudnya istilah yang harusnya ada. Contoh, nama Yahweh diakui sendiri oleh Lembaga Alkitab Indonesia sudah diganti dengan Tuhan huruf besar semua. Apakah patut ya? Nama yang menjadi meterai ya untuk orang-orang kudusnya itu diganti dengan istilah buatan manusia. Jadi saya tetap menggunakan nama Yahweh. Kemudian gelarnya juga tak tergantikan yaitu Elohim. Kalau di Lembaga Alkitab Indonesia, Alkitabnya diganti menjadi Allah. Kalau di bahasa Inggris God. Saya nggak mau ganti-ganti. Karena namanya gelarnya satu. Mau disebut dengan bahasa apapun, bahasa alien pun tetap Yahweh dan gelarnya Elohim. Ya. Jadi karena manusia merubah-rubah seakan-akan Tuhannya itu jadi banyak gitu. Kalau di orang Inggris Tuhannya juga God, Lord. Kalau di Indonesia Tuhannya Tuhan. Ya. Lucu kan? Jangan mempermainkan nama Yahweh agar engkau tidak kena musibah. Juga nama Yesus saya pakai dengan nama Ibraninya Yahshua. Ya. Itu ada nama Yahweh-nya karena apa? Eh, Dialah yang diberikan nama Yah. Kalau malaikat lain mungkin El ya. Gabriel, Urai, Uriel, Rafael, Elohim. Tetapi untuk Mikael berganti namanya menjadi Yahshua. Yaitu di Wahyu juga ada disebutkan dia sudah mendapatkan nama yang baru. Jadi saya sebutnya Yahshua ini. Saya nggak mau ganti-ganti. Ya. Apa untungnya sih mengganti gitu loh. Sekalipun kita anggap itu benar, tapi nggak usah diganti. Ya. Firman kebenaran itu tidak boleh diganti dan tidak boleh berubah. Terutama ya nama. Kalau terjemahan mungkin kata-kata yang lainnya, tapi kalau nama, apalagi nama ilah semesta alam, kenapa harus diganti? Dan orang yang menggantinya itu berargumen bahwa itu benar. Saya juga jadi heran gitu ya. Mereka menganggap itu benar. Padahal itu benar menurut mereka sendiri.
Oke, kita nggak usah bahas ini karena itu di pelajaran ke-15 ya mengenai nama Yahweh. Pendahuluan ya, kita perlu memahami peran nabi yang sangat penting di era dewasa ini. Nabi adalah penulis-penulis Alkitab yang diamarkan pada zaman dan era mereka hidup, namun masih relevan makna dan aplikasinya untuk diterapkan dan diimani pada zaman sekarang ini. Itulah sebabnya kita perlu membahas secara khusus tentang nabi agar kita bisa mengimani apa yang telah mereka kabarkan dan tuliskan. Jadi sebenarnya begini, nabi itu adalah amaran ya pada zamannya. Namun itu bisa menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita pun diamarkan pada zaman sekarang ini. Kalau kita tidak menuruti ajaran Yahweh dan menyembah Dia, maka kita mungkin akan kena hukuman di dunia dan di akhirat kita akan mendapatkan api neraka. Ini bukan nakut-nakutin, tapi itulah kebenarannya. Contoh sudah ada, ya. Zamanmu manusia dibinasakan dengan air bah. Lalu Yahweh berjanji tidak akan lagi ada air bah. Dan apa? Sodom dan Gomora dibinasakan dengan api. Niniwe akan dibinasakan juga dengan api. Namun mereka bertobat. Ya. Jadi intinya adalah bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat ya. Matius 3:2. Itulah yang diamarkan oleh Mesias atau Yesua. Dan ini juga masih relevan pada saat zaman sekarang ini. Dewasa ini Alkitab dipilah dan dipilih manusia mana yang perlu diimani dan mana yang tidak. Ya, lucu ya. Alkitab yang ada sekarang adalah hasil kanonisasi para bapak dan pimpinan gereja pada abad-abad awal penyebaran kekristenan. Dan kanonisasi terakhir dilakukan kira-kira tahun 400 Masehi. Jadilah Alkitab seperti dewasa ini. Namun khusus kitab Alkitab Protestan, beberapa kitab yang dianggap apokrifa dan deuterokanonika dihilangkan dari kanonisasi. Hanya Katolik yang mempertahankannya. Jadi kita perlu tahu fakta dan kebenarannya apakah perlu mengimani tulisan-tulisan nabi-nabi ke semuanya atau perlu dipilih mana yang perlu dan mana yang tidak. Contoh nabi yang dihilangkan kitabnya dari kitab Protestan adalah Baruk. Kemudian tulisan Ezra kedua dihilangkan. Kemudian Katolik juga menghilangkannya, kitab Yashar, kitab Yobel. Yobel itu padahal tulisan Musa juga. Namun mereka mempertanyakan nggak ada bukti tulisan Musa. Loh, bandingkan ya kesamaannya dengan Kejadian dan Keluaran sampai kepada Ulangan. Jadi begini ya, hati-hati manusia itu selalu berpikir bahwa pendapat dan opini mereka yang benar. Lalu kemudian ajaran ini turunkan turun-temurun sampai sekarang. Jadi bagi orang yang nggak tahu bahwa ini adalah sudah dirubah dari sebelumnya, ya kasihan orang itu. Makanya kita harus menyelidiki, ya. Selidikilah kebenaran, kata Rasul Paulus juga. Maksud dan tujuan. Tujuan dari menyelidiki kebenaran apakah perlu memilih tulisan-tulisan yang diilhamkan atau tidak adalah agar kita mengetahui seluruh kebenaran, bukan sebagian ya. Sementara yang lainnya tidak sesuai dengan keinginan kita dibuang. Dan ini yang terjadi saat ini, ya, kekristenan membuang sebagian besar tulisan nabi-nabi pada zaman dahulu. Jadi, mari kita selidiki dan membuat keputusan. Arti nabi. Nabi adalah utusan Yahweh. Dalam menyampaikan firman-Nya, Yahweh mengutus malaikatnya, dan dari malaikatnya dipilih seorang manusia untuk menjadi pembawa kabar. Orang terpilih inilah yang disebut nabi. Sebagian nabi menuliskan pekabarannya sehingga menjadi suatu kitab. Dan sebagian dari kitab tulisan nabi-nabi tertentu ditetapkan sebagai kanon. Artinya, kitab yang bisa dibuktikan sebagai firman Yahweh. Ada juga nabi-nabi yang merangkap jabatan lainnya, contoh Musa ya. Selain nabi adalah pemimpin bangsa Israel yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Abraham adalah bapak orang beriman yang melahirkan bangsa pilihan, Israel. Daud dan Salomo adalah raja-raja Israel. Samuel adalah sebagai hakim bangsa Israel. Yosua yang menjadi pemimpin bangsa Israel melanjutkan kepemimpinan Musa ya untuk membawa bangsa Israel kepada tanah perjanjian dan kemudian membagi tanah-tanah tersebut
pada 12 suku Israel. Ezra seorang imam. Yeskel seorang keturunan imam. Sebagai nabi lainnya adalah gembala. Yasua sang Mesias adalah nabi terakhir. Setelahnya pada zaman akhir ini tidak ada lagi nabi, ya. Catat, tidak ada lagi nabi. Yasua atau Yesus adalah nabi yang terakhir. Karena Yahweh sudah tidak hadir langsung di bumi, tetapi diwakili oleh Yahshua, ya. Lihat dalam Ibrani 1 ayat 1. Dan kemudian dibantu oleh Roh Kudus, yaitu roh dari Yahweh sendiri. Fungsi, tugas, dan tanggung jawab nabi. Sudah dijelaskan sebelumnya, tugas dan fungsi nabi yang utama adalah membawa pekabaran dan peringatan dari Yahweh kepada suatu bangsa. Dan tidak hanya kepada bangsa Israel dan Yehuda saja. Nabi Yunus diutus kepada bangsa Asyur, yaitu ke kota Niniwe. Yang kita tahu, bangsa Asyur adalah bangsa penyembah berhala. Nabi Elia diutus ke Raja Aram untuk mengurapi Hazael menjadi raja. Ya, kerajaan Aram juga adalah kerajaan penyembah berhala. Dan Elisa yang diutus menyembuhkan Naaman, panglima kerajaan Aram. Daniel yang hidup di kerajaan Babylon, lalu lanjut pada masa kerajaan Made dan Parsi. Ezra di kerajaan Made dan Parsi. Musa sewaktu Israel dan kuasaan kerajaan Mesir, dan lain-lain. Jadi, Nabi ini tidak hanya khusus kepada bangsa Israel, tapi juga kepada bangsa-bangsa lainnya. Itulah keadilan dari Yahweh. Ya. Walaupun bangsa pilihannya adalah Israel, biji matanya, tapi dia tetap memperhatikan bangsa-bangsa yang lain. Karena dia adalah Elohim bagi semua umat manusia, bukan hanya Israel. Selain itu, Nabi juga mencatat peristiwa-peristiwa penting terkait dengan firman Elohim tersebut, sehingga dapat menjadi pelajaran bagi manusia di generasi berikutnya. Nabi juga melakukan perintah-perintah lainnya sesuai yang diperintahkan Yahweh melalui malaikatnya. Seperti Elia membunuh 400 Nabi Baal, mengangkat dan mengurapi raja. Juga melakukan mujizat-mujizat. Nabi berusaha membalikkan orang-orang yang sesat kembali kepada jalan kebenaran dan menyembah Yahweh. Nabi-nabi mulai dari Henok, bahkan mungkin sebelumnya Yared ayahnya, namun tulisan pertama yang kita ketahui adalah Henok. Selain menjadi nabi dan pembawa firman dari Yahweh, Henok juga adalah raja pada zamannya. Dia diangkat oleh orang-orang sezamannya menjadi pemimpin dan raja atas mereka, karena akal budi dan kebijaksanaannya melebihi manusia-manusia yang hidup pada zamannya. Nabi selanjutnya adalah Metusalah, lalu Nuh, dan kemudian Shem. Lalu manusia mulai menjadi jahat dan bertambah-tambah dalam jumlah. Maka Yahweh merancang membentuk suatu bangsa pilihan untuk membawa pekabarannya. Abram dipilih dan namanya dirubah menjadi Abraham, ya, untuk menjadi bapa dari bangsa-bangsa yang besar. Abraham melahirkan Ishak dan Ishak melahirkan Esau dan Yakub. Namun Yahweh memilih Yakub untuk melahirkan bangsa pilihan dan namanya diubah menjadi Israel, artinya kemenangan, yaitu memenangkan pertempuran untuk dapat dipilih oleh Elohim menjadi bangsa pilihan. Kemudian banyak sekali nabi-nabi yang muncul dari bangsa Israel. Namun, nabi-nabi itu kebanyakan bukan mengajarkan tentang jalan Yahweh, tetapi ancaman Yahweh karena bangsa ini telah berbelok dari jalan kebenaran. Mulai dari Musa hingga Zakaria yang dibunuh bangsa Israel di Mesbah. Dan memang sebagian besar nabi-nabi yang diutus Yahweh dibunuh oleh bangsa Israel, dan kebanyakan di kota kudusnya, di mana namanya bersemayam, yaitu Yerusalem. Akhirnya, sesuai dengan perjanjian Yahweh dengan bangsa Israel yang diutarakan Musa dalam kitab Ulangan, yaitu kalau mereka menyembah Yahweh, mereka akan diberkati. Tapi kalau mereka meninggalkan Yahweh serta hukum dan ketetapannya, maka kutuk akan menjadi bagian mereka dan mereka akan diserahkan kepada bangsa-bangsa kafir. Dan itulah yang terjadi. Namun untuk Yehuda diberikan kesempatan untuk eksodus, ya, atau kembali ke tanah mereka, ya. Karena ada maksud Yahweh untuk bangsa itu, yaitu menurunkan Mesias, ya, yang akan menjadi pengantara dan pendamai antara manusia dengan Yahweh.
Namun setelah kembali, bangsa ini menyimpang kembali dari hukum dan ketetapan Yahweh. Namun, tidak ada lagi nabi yang dikirim. Ya, kenapa? Karena kekudusan Yahweh membuatnya tidak mungkin hadir lagi di tengah-tengah bangsa Israel. Dan nabi terakhir sekaligus Mesias dan Juru Selamat adalah Yeshua atau Yesus. Membedakan nabi dan bukan nabi. Tentu saja perbedaan utamanya adalah nabi tentu saja membawa firman Yahweh. Namun dulu untuk Baal ya, disebut juga Nabi Baal. Sebenarnya istilah itu kurang tepat, tapi karena sudah menjadi istilah umum, akhirnya terus dipakai hingga hari ini. Lalu dari mana kita tahu bahwa firman itu dari Yahweh? Tentu saja jika peringatan dari pesan yang disampaikan Nabi tersebut menjadi kenyataan. Jika tidak, maka itu bukanlah firman Yahweh. Dan Nabi itu telah berdusta. Pada zaman Nabi Yeremia, banyak nabi-nabi berbuat palsu. Selain Nabi Yeremia, semua nabi berbuat palsu. Saat ini kita mudah membedakan mana nabi dan mana bukan nabi. Karena semua yang tertulis di Alkitab sudah terjadi. Jadi beda ya. Sekarang kita bisa melihat mana yang nabi, mana yang bukan nabi. Dan bahkan ada memang yang benar nabi, tapi kemudian berkhianat seperti Bileam. Untuk zaman sekarang, siapapun yang mengaku nabi, mulai dari tahun kematian Mesias hingga sekarang, tentulah bukan nabi Yahweh dan bukan firman Yahweh yang dibawakannya, melainkan dari ilah-ilah lain dan dari akal budi manusia. Jadi untuk zaman sekarang, pegangan kita hanya firman Elohim yang tulis nabi-nabi terdahulu. Karena tidak ada pekabaran dari Yahweh di zaman akhir ini. Melainkan pekabaran yang ada dahulu yang diperkuat oleh Mesias ya melalui kesaksiannya, yaitu pengenalan akan Yahweh, menyembahnya secara benar, dan melakukan hukum dan perintahnya, itu 10 hukum dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah, sudah nggak ada lagi peringatan. Ya. Melainkan sekarang penyaringan, penghakiman, dan tinggal menunggu eksekusi untuk melaksanakan penghukuman bagi siapa yang tidak menyembah Yahweh dan tidak melakukan hukum dan perintahnya. Nabi adalah pembawa firman Yahweh yang secara langsung disampaikan oleh malaikat Yahweh. Rasul adalah pembawa firman Yahweh yang disampaikan secara tidak langsung oleh Yahweh, yaitu melalui kesaksian Mesias ya. Kesaksian Mesias secara langsung pada waktu dia menjadi manusia. Jadi zaman sekarang tidak ada lagi nabi dan rasul. Nabi sudah digantikan selamanya oleh kesaksian Yesua sang Mesias, sedangkan rasul yaitu murid-murid langsung dari Mesias, termasuk Rasul Paulus. Dan saat ini tidak ada lagi murid-murid langsung dari Mesias, sehingga tidak ada lagi rasul. Jadi kalau ada yang mengaku nabi dan rasul saat sekarang ini, maka bukanlah firman Yahweh yang disampaikannya. Ingat, kalau ada yang mengaku nabi dan rasul, bukan firman Yahweh, melainkan dari firman dari ilah-ilah lain ya, atau perkataan dari ilah lain yang tidak hidup atau dari akal budi manusia. Nubuat, arti nubuatan. Nubuatan adalah wahyu atau penglihatan dari Yahweh akan apa yang pasti terjadi di masa depan. Jadi, berbeda dengan ramalan atau prediksi yang dibuat manusia yang bisa terjadi. Bisa pula tidak terjadi. Sementara nubuatan pasti terjadi. Lalu apa tujuan nubuatan diberikan bagi manusia? Agar manusia tahu dan waspada dan bertobat dari jalannya yang menyimpang dari kehendak Yahweh dan berbalik kepada Yahweh. Namun biasanya nubuatan diberikan dalam bentuk perumpamaan, kiasan, dan gambaran yang tidak langsung. Gunanya apa? Agar manusia berusaha memahaminya melalui kehendak Yahweh. Dan agar manusia mampu merendahkan dirinya, memohon bantuan Roh Kudus dari Yahweh, agar mereka diberikan pemahaman. Jika tidak, maka manusia justru tersesat dalam menafsirkan nubuatan tersebut. Jadi begini, di zaman akhir ini, Mesias atau Yosua sudah terangkat ya, sehingga tugasnya itu digantikan oleh Roh Kudus yang nanti akan
mengajarkan kepada manusia jalan kebenaran dan juga kesaksian dari Yesus tersebut. Tanpa bimbingan Roh Kudus, manusia tidak akan tahu jalan kebenaran. Nah, ciri-ciri nubuatan. Nubuatan pastinya disampaikan malaikat Yahweh kepada nabi yang benar, bukan nabi-nabi palsu atau orang-orang yang mengaku nabi atau nabi-nabi yang telah menyeleweng dari jalan Yahweh dan mengikuti penarikan dunia ini. Dan sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, nubuatan pastinya disampaikan dalam kiasan, perumpamaan, dan info yang tidak langsung. Tujuannya adalah agar manusia mau merendahkan diri, memohon roh Yahweh untuk menjelaskan arti sebenarnya dari nubuatan tersebut. Banyak nubuatan-nubuatan Daniel yang nubuatan dalam kitab Wahyu yang disalah tafsirkan ya. Jadi semua tafsiran manusia adalah salah tentang nubuatan-nubuatan tersebut. Maksud dan tujuan nubuatan. Nubuatan adalah amaran dan peringatan dari Yahweh untuk manusia pada zaman tersebut dan juga manusia pada zaman sesudahnya agar dapat dicegah sehingga segala malapetaka dan celaka tidak akan menimpa. Namun, nubuatan seringkali disalahpahami dan disalah tafsirkan oleh manusia-manusia yang memang akan mendapatkan ganjaran hukuman. Dan hanya orang yang merendahkan diri di hadapan Yahweh ya, yang mampu untuk memahaminya ya sehingga diberikan Roh Kudusnya yang dapat membuat orang tersebut memahami. Contoh-contoh nubuatan Nabi Yeremia tentang kejatuhan Yerusalem oleh Babilonia. Nubuatan Yesaya, Hosea, dan beberapa nabi lainnya tentang kejatuhan Israel oleh kerajaan Asyur. Amaran Nabi Nathan dan Gad untuk Raja Daud. Nubuatan Musa, Daud, dan beberapa nabi lainnya tentang kedatangan Mesias. Nubuatan Abraham, Ishak, dan Yakub tentang bangsa Israel. Nubuatan-nubuatan Daniel dan Wahyu kepada Yohanes ya untuk akhir zaman. Nubuatan Hosea, Zakaria, dan Maliaki. Nubuatan Henok yang tulisannya tidak diakui kekristenan, namun diakui oleh bangsa Israel kuno, nabi-nabi dan rasul-rasul. Itu contoh-contoh nubuatannya, ada yang sudah terjadi dan ada yang akan terjadi di akhir zaman ini. Nubuatan akhir zaman. Nubuatan akhir zaman diamarkan oleh Henok, Ezra, Baruk, ya, yang kitab-kitab ini tidak diakui kekristenan saat ini, namun digunakan oleh Kristen mula-mula. Juga Zakaria, Maleaki, Daniel, dan Wahyu. Nubuatan-nubuatan ini mengamarkan kejadian-kejadian sejak kedatangan Mesias yang pertama sampai saat mendekati kedatangan Mesias yang kedua kali. Nubuatan ini pada intinya mengamarkan akan datangnya kerajaan Elohim, di mana Yahweh, Elohim semesta alam akan berkuasa, sehingga mengamarkan seluruh penduduk dunia untuk menyembahnya dan melakukan hukum dan perintahnya, terutama 10 hukum. Roh Kudus dan nubuatan. Semua nubuatan diilhami oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah Roh Yahweh yang dikirim untuk melaksanakan kehendaknya di bumi. Namun Roh Kudus hanya diberikan pada orang-orang terpilih saja, dan orang-orang yang mengenal Yahweh dan melakukan hukum dan ketetapannya. Namun, jika orang atau bangsa yang terpilih melanggar hukum dan ketetapannya, maka Roh Kudus akan ditarik kembali dari bangsa atau orang tersebut. Jadi, semua tulisan nabi-nabi dan rasul-rasul adalah diilhami oleh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, maka tulisan tersebut bukanlah tulisan yang diilhamkan dan dapat dikategorikan tulisan buatan manusia yang mungkin saja bisa menyesatkan. Apakah ada nabi di zaman modern? Sebagaimana telah dikatakan dalam Ibrani 1:1, tidak ada lagi nabi setelah Yeshua HaMasyiah datang. Kenapa? Karena Yahweh tidak hadir lagi secara langsung berhubungan dengan manusia, melainkan manusia harus melalui Mesias atau Yeshua untuk berhubungan dengan dia. Karena dosa manusia yang memisahkan Yahweh dengan manusia. Ya, jadi sekarang pengantar kita adalah Yeshua ya. Kita berdoa kepada Yahweh melalui nama Yeshua. Tidak lagi nabi. Yeshua layak menjadi pendamai antara manusia dengan Yahweh dengan kematian dan kebangkitannya.
Jika manusia percaya dan dibaptis dalam nama Yahweh dan Yasua, manusia akan diberikan Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang akan menuntun manusia untuk mengenal seluruh kebenaran. Jadi tidak diperlukan lagi nabi pada era zaman ini. Yang diperlukan hanyalah firman Elohim, yaitu Alkitab, iman pada Yahweh dan Yasua. Berdoa memohon pengampunan melalui Yasua kepada Yahweh, dibaptis dalam nama Yahweh dan Yasua, dan Roh Kudus akan diberikan untuk menuntun manusia memahami dan menuruti hukum-hukum dan perintah Yahweh. Simpulan, kita bisa membuktikan kebenaran Alkitab dan kebenaran tentang eksistensi dan kemuliaan Elohim kita, yaitu Yahweh, melalui pelajaran-pelajaran nubuatan-nubuatan nabi-nabi zaman dahulu. Semua nubuatan-nubuatan terjadi. Itu membuktikan kebenaran Yahweh Elohim kita. Jadi sekarang bukan mempertanyakan apa itu kebenaran, melainkan pertanyaan siapa Elohim yang kita sembah. Yahweh atau ilah-ilah berhala lainnya. Ya, ilah-ilah yang tidak hidup, ilah-ilah buatan manusia. Itulah pelajaran yang kita dapatkan dari pelajaran mengenai nabi dan nubuatan-nubuatan. Ya, saksikan selanjutnya dan saksikan terus seri pelajaran yang kami buat ini agar kita bisa memiliki satu pengetahuan tambahan untuk benar-benar mengetahui dan mendapatkan jalan kebenaran sehingga kita bisa melalui jalan kebenaran dan bisa mendapatkan hidup yang kekal.